Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar. Kali ini Brina akan menyampaikan mapel sejarah kebudayaan Islam kelas 6 KD 3.1 menganalisis biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Materi yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama, biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua, peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang ketiga, nilai positif Sunan Maulana Malik Ibrahim. Dan yang keempat, bukti peninggalan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Baik, ayo membaca. Kita baca bersama-sama ya. Agama Islam masuk ke Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa, diperkirakan abad ke-7 Masehi, sekitar tahun 674 Masehi hingga 1433 Masehi. Dalam rentan waktu sekitar 800 tahun, agama Islam belum tersebar luas dan hanya dianut oleh sebagian kecil penduduk Nusantara. Meskipun para saudagar Muslim sudah mulai berdatangan sejak tahun 674 Masehi membangun jalur hubungan dagang, namun meluasnya Islam ke berbagai pelosok Nusantara setelah kemunculan para penyebar Islam yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo berasal dari kata wali dan songo atau sanga, berarti 9 wali. Istilah Wali Songo dikaitkan dengan lembaga dakwah yang berisi tokoh-tokoh penyebar Islam dalam usaha mereka mengembangkan Islam secara terorganisasi pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Para penyebar Islam yang disebut Wali Songo yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Para mubalik ini menyebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, toleran, dan dapat menyesuaikan diri dengan adat-adat lokal penduduk Nusantara, sehingga ajaran Islam diterima baik oleh masyarakat. Baik. Nah, kita akan mempelajari Wali Songo yang pertama, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Coba kalian amati anak-anak, ini adalah sosok ilustrasi ya Sunan Maulana Malik Ibrahim. Oke, kita akan mempelajari biografi beliau ya. Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik. Berasal dari Kasan, Persia. Ia dikenal dengan nama kakek bantal. Silsilah keturunannya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali radhiyallahu an. Pada tahun 1370 Masehi, Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya Maulana Mahpur, Sayyid Yusuf Mahrabi, dan 40 orang pengiring. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Desa Sembalo menjadi daerah yang pertama dituju oleh Maulana Malik Ibrahim. Sebuah tempat dekat Desa Leran, Kabupaten Gresik, sekitar 9 km dari arah utara kota Gresik. Lokasinya tidak jauh dari makam Fatimah binti Maimun. Pada menyiarkan agama Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim mula-mula dengan berdagang, membuka toko, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, dan menjualnya dengan harga murah di dekat pelabuhan yang berlokasi di Desa Rumo. Melalui kegiatan dagang ini dapat berinteraksi dengan berbagai kalangan, pelaku jual beli, pemodal, pemilik kapal, dan pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas perdagangan. Oke, lanjut ya. Ia juga belajar bahasa daerah untuk mempermudah komunikasi dan kelancaran dakwahnya, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, Sunan Maulana Malik Ibrahim dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, baik dalam menghadiri upacara-upacara perkawinan maupun acara-acara lainnya. Bahkan ia pun menjadi guru damai apabila menemui masyarakat yang berselisih.
Berkat kesungguhan dan tanggung jawabnya menyebarkan Islam, ia dapat kepercayaan dari masyarakat, dan berkat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, satu demi satu mereka memeluk agama Islam. Subhanallah. Dalam kesehariannya, Maulana Malik Ibrahim tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan yang dianut penduduk asli. Ia berusaha menyampaikan keindahan dan kebaikan yang dibawa Islam. Setelah merasa dakwahnya cukup berhasil di desa Sembalo, Sunan Maulana Malik Ibrahim pindah ke kota Gresik dan tinggal di desa Sawo. Selang beberapa lama, ia mulai menyiarkan Islam ke kalangan istana Majapahit. Kemudian mendatangi Raja Majapahit dan menyampaikan kebenaran agama Islam. Tapi sang raja belum menerima ajakannya, namun memberikan penghargaan dengan memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang kemudian dikenal desa Gapura. Di tempat ini Sunan Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren dan menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat. Terdapat penjelasan dalam bahasa Arab pada inskripsi batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim bahwa Maulana Malik Ibrahim adalah seorang tokoh terhormat yang terhormat. Nah, dalam batu nisannya ini terjemahannya yaitu guru kebanggaan para pangeran, penasehat raja dan para menteri, santun dan dermawan kepada fakir miskin, yang berbahagia karena syahid. Ya, jadi ini adalah makam batu nisan Maulana Malik Ibrahim anak-anak ya. Di batu nisannya terdapat tulisan inskripsi yang Nina bacakan tadi. Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 8 April tahun 1419. Tanggal wafatnya tertera pada prasasti makamnya di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Kemudian peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, ini kita sudah masuk ke sub yang kedua ya, yaitu peran Maulana Malik Ibrahim dalam melakukan dakwah Islam di daerah Gresik dan sekitarnya. Sunan Maulana Malik Ibrahim mempunyai peran penting dalam mengembangkan Islam, khususnya di Pulau Jawa. Yang pertama perannya yaitu mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Kemudian yang kedua, mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Setelah membentuk komunitas muslim di Pesucian dan berada di dekat dengan daerah pelabuhan pantai utara Gresik, Maulana Malik Ibrahim berkesempatan menyampaikan dakwah Islam bersamaan dengan aktivitas perdagangan. Ia menyampaikan dengan penuh kesantunan dan akhlak mulia. Satu persatu pemeluk Islam terus bertambah dari hari ke hari. Setelah merasa dakwahnya berhasil di Sembalo, Sunan Gresik pindah ke kota Gresik dan tinggal di desa Sawo. Dakwahnya pun merambah pada keluarga kerajaan Majapahit yang saat itu dipimpin oleh Raja Brawijaya. Kedatangannya ke pusat kerajaan disambut dengan baik, walaupun sang raja belum bersedia memeluk Islam. Karena adanya hubungan baik dengan kerajaan, dalam hubungan dagang, Maulana Malik Ibrahim diangkat menjadi Syah Bandar di Gresik dan diperbolehkan menyebarkan agama Islam di Gresik. Subhanallah. Raja Brawijaya memberikan hadiah sebagai penghargaan terhadap Maulana Malik Ibrahim dengan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Tempat ini kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Hubungan baik Sunan Maulana Malik Ibrahim dengan keluarga kerajaan dengan menunjukkan sikap santun, arif dan bijaksana mengantarkannya diangkat menjadi penasehat raja. Luar biasa bukan? Serta menjadi guru para pangeran. Dakwah Maulana Malik Ibrahim kepada keluarga Raja Majapahit yang sedang mengalami masa kemunduran dibuktikan dengan adanya tulisan yang terukir dalam bahasa Arab menjelaskan kedudukannya dalam keluarga kerajaan. Karena itulah dakwah Islam terus berkembang di beberapa kalangan. Yang ketiga, perannya yaitu mendirikan masjid dan pesantren anak-anak. Seiring waktu, masyarakat Gresik semakin tertarik memeluk Islam karena sosok Sunan Maulana Malik Ibrahim yang santun, dermawan, dan toleran.
Kondisi ini mendorongnya membangun Masjid Pesucian. Kini dikenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim. Terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, wilayah pesisir utara Gresik. Masjid Pesucian selain sebagai tempat ibadah digunakan juga sebagai tempat pembinaan mubalik, santri dan masyarakat. Bahkan di tempat ini pula lahirnya pesantren pertama di Nusantara. Subhanallah ya. Maulana Malik Ibrahim tidak hanya mengajarkan agama, tapi pengetahuan tentang teknik irigasi persawahan dan tambak yang bertujuan memajukan ekonomi masyarakat pesisir di sekitar pantai utara Gresik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sikap positif dalam pribadi Maulana Malik Ibrahim. Dalam perjuangan menyebar dan mengembangkan dakwah Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim menyampaikan ajaran Islam melalui sikap positif yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Yang pertama, melakukan dakwah secara bertahap atau tadriji. Dalam dakwahnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim mengajarkan agama Islam secara bertahap. Tidak ada ajaran agama yang diberlakukan secara mendadak, semuanya melalui proses penyesuaian. Yang kedua, gigih dan tangguh dalam berdakwah. Kegigihan dan ketangguhan dalam menyebarkan agama Islam terbukti dari perjalanan jauh, merantau dari tanah kelahirannya, Kasan, sekarang masuk wilayah Iran, menuju tanah Jawa melalui jalur laut yang sangat melelahkan. Namun Sunan Maulana Malik Ibrahim ini tidak pernah putus asa ya dalam menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, santun dan dermawan dalam berdakwah. Sikap ini ditunjukkan ketika berdagang dengan menggelar pasar murah dan selalu berbagi kepada fakir miskin. Kekayaannya diperuntukkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia ya, subhanallah. Yang keempat, nilai positif yang masih bisa kita contoh yang keempat adalah toleran dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama. Hubungan baik yang ditunjukkan pada masyarakat luas dan penguasa Majapahit menjadikannya sosok guru yang dibanggakan dan mengantarkannya diangkat menjadi penasihat raja dan menteri kerajaan Majapahit pada masanya. Nah, hikmah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Yunus ayat 62. Kemudian bukti peninggalan Sunan Gresik yang sudah Bunda sebutkan tadi, yang pertama yaitu Masjid Pesucian. Ini anak-anak ya, gambar Masjid Pesuciannya. Kemudian yang kedua, makam Sunan Gresik yang selalu ramai dikunjungi peziarah anak-anak untuk mendoakan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang ketiga, pondok pesantren. Nah, anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermakna untuk anak-anak sekalian. Kemudian Bunda berikan tugas untuk kalian ya. Yang pertama, salin dan kerjakan soal berikut di buku catatan SKI kalian ya anak-anak. Soal yang pertama, tulislah silsilah Sunan Maulana Malik Ibrahim secara singkat saja. Yang kedua, tulislah apa saja peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Tadi sudah Bunda jelaskan ya. Yang ketiga, tulislah nilai positif Sunan Maulana Malik Ibrahim yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, apa yang bisa kita contoh dari sikap atau nilai positif Sunan Maulana Malik Ibrahim? Tadi juga sudah pernah jelaskan ya bagaimana sikap Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari dalam menyebarkan agama Islam. Terus yang keempat, sebutkan 3 bukti peninggalan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, tugas dikirim melalui Wapri wali kelas 6A dengan Pak Dian, kelas 6B dengan Bu Rina. Terima kasih. Semoga
Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, Bunda minta maaf. Sekian dari Bunda. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.